Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas online praktikum sistem operasi. Topik kita kali ini adalah BIOS. Apa hubungan BIOS dengan sistem operasi? Jadi sistem operasi itu berjalan di sebuah komputer. Nah, untuk menginisiasi awalnya komputer itu waktu dihidupkan itu harus jalan dulu yang namanya BIOS. Di BIOS itu ada pengaturan-pengaturan dasar. Nah, jadi untuk mau menginstal pun kita harus masuk ke BIOS dulu untuk merubah misalnya urutan dari bootingnya. Jadi dia membaca dulu ke installer kita dan sebagainya gitu. Tapi kalau untuk praktikum kali ini kita memang untuk membahas teknologi virtualisasinya. Jadi kita akan menghidupkan teknologi virtualisasi melalui BIOS. Oke. Tapi kembali lagi ke BIOS tadi. Sebenarnya BIOS itu apa sih gitu ya? BIOS itu sebenarnya singkatan BIOS gitu dalam bahasa Inggris, BIOS, atau orang Indonesia bisa bilang tuh BIOS gitu ya. BIOS biasanya. BIOS itu kepanjangannya adalah Basic Input Output System. Jadi BIOS ini mengatur fungsi dasar dari perangkat keras dalam sebuah komputer. Jadi, fungsi dasar tuh kayak pengaturan aksesnya, akses booting pertama kali, tanggal, jam, terus beberapa teknologi di dalam situ gitu ya. Jadi BIOS tuh kalau mungkin yang udah pernah bongkar komputer tuh tertanam di dalam chip. Chipnya itu chip CMOS. Jadi dia satu set dengan CMOS. Makanya ketika ada di dalam motherboard itu ada kayak baterai jam tangan. Kalau kita cabut, BIOSnya akan reset jam, waktu, dan tanggalnya. Dia akan reset default lagi, blank lagi, seperti itu. Jadi BIOS ini berguna untuk di perbaikan komputer gitu ya. Sekarang dia akan pengaturan dasar di komputernya gitu. Oke, kita langsung aja cara mengakses BIOS dari mana. Kita harus matikan dulu PC kita sekarang. Jadi di sini kita restart aja langsung, di restart. Oke, restart. Setelah dia restart, nanti akan muncul tampilan awal. Itu setiap kali hidupin komputer ada. Nah, itu ditekan tombol tuh kalau nggak delete F10 atau F2. Biasanya itu. Tapi tergantung panduan dari situ. Kalau nanti di komputer ini yang akan kita coba itu adalah F10. Baik, itu muncul, langsung tekan F10, entering setup, langsung masuk ke dalam BIOS. Inilah BIOS. Di dalam BIOS ini pengaturan dasar awalnya itu adalah system time. Di sini tidak bisa menggunakan mouse. Jadi BIOS itu banyak versi. Yang versi ini tidak bisa menggunakan mouse. Kalau versi yang mungkin ada GUI-nya, contoh kayak di laptop HP atau laptop Asus atau juga laptop gaming, itu sudah ada GUI-nya, graphic user interface-nya. Jadi kita bisa pakai mouse gitu. Sementara kalau yang ini kita harus pakai kursor keyboard. Tuh. Ini ada sistem time-nya. Waktunya di sini ada kelihatan jam 23.29 saat saya merekam sekarang. Tanggalnya itu tanggal 4 hari Rabu, tanggal 4. Sorry, ini bulan dulu. Bulan 4 tanggal 1. Jadi 1 April. April mau gitu ya. Oke, di sini ada pengaturan language-nya. Ini ada pengaturan dari floppy disketnya. Jadi kita nggak pernah pakai lagi ya floppy ini. Ini drive-nya ini ST500D. Ini adalah hard disknya ST ini lupa saya ya. Kemudian sini kosong, kemudian ini adalah DVD-nya. Jadi di sini ada hardware DVD-nya. Kita turun ke bawah, di bawah itu ada BIOS revision di paling bawah, nomor 2 dari bawah. BIOS revision 6.07. Jadi versi BIOS-nya ini versi 6.07. Sebenarnya bisa diupdate tapi tidak terlalu bermasalah juga kalau nggak pernah diupdate ya. Kayak ini terakhir update tuh bawaan dari awal komputer itu bulan 5 tanggal 19 2010.
Jadi dari komputernya itu dari 2010. Oke, di sini ada pengaturan drive-nya. Lanjut next, di sini di advance ini ada pengaturan dari SATA, misalnya SATA controllernya mau apa, IDE kah atau AHCI atau RAID gitu ya. Untuk masuknya dia tinggal tekan enter aja gitu kan. Kemudian ada pengaturan onboard LAN, passwordnya, kalau mau dikasih password, USB portnya gitu ya. Oke, next power di sini. Disinilah ini pengaturan dari teknologi virtualisasinya, virtualization technology. Di sini yang mau kita on kan. Untuk kegunaannya adalah virtual machine kita. Jadi virtual machine kita supaya bisa menjalankan 64 bit, maka itu harus dihidupkan virtualization technology. Jadi teknologi ini memang hanya digunakan untuk teknologi virtualisasi, jadi untuk virtual machine. Jadi memungkinkan si prosesor tadi itu untuk bisa mempunyai sebuah sistem operasi yang lain. Nah, gitu. Jadi memang khusus untuk si virtual machine tadi memang sudah disiapkan teknologinya dalam prosesor. Jadi teknologi ini berada di dalam prosesor. Nah, sementara ada prosesor di bawah tahun 2010 yang memang tidak mendukung teknologi virtualisasi. Ada banyak. Tapi kalau untuk untuk komputer yang prosesornya terbitan di atas tahun 2010, itu rata-rata sih bisa dibilang semuanya udah punya teknologi virtualisasi, jadi udah aman. Kecuali kalau yang punya laptop memang sudah terlalu jadul ya gitu ya. Tapi kalau ini sudah. Nah, teknologi virtualisasi itu diaturnya di BIOS. BIOS itu letak posisinya di motherboard. Sementara virtualisasinya ini teknologinya ada di dalam prosesor gitu. Oke, next. Ini virtualisasi teknologinya ini harus kita enable kan. Jadi caranya di enter aja. Kalau di sini di enter, kemudian klik turun ke bawah, ini kan ada pilihan disable tadi, kemudian enable. Kita enable aja, enter. Oke, sudah enable. Ini sudah jalan. Next, ini adalah booting. Jadi tadi di sini untuk boot priority-nya untuk waktu mau menginstal. Jadi contoh di sini boot device priority kita masukkan. Nah, di sini first boot device itu adalah CD-ROM. Jadi CD-ROM-nya di sini, kemudian hard drive. Jadi dia membaca CD-ROM dulu, kemudian membaca hard drive dari komputernya. Nah, kejadian ketika kita booting normal di komputer kita, ketika CD-ROM-nya ini kosong, dia langsung baca hard drive-nya, maka langsung terbuka sistem operasi yang terinstall di dalam komputer kita gitu. Nah, kalau misalnya di dalam CD-ROM ini terdapat CD installer, wah itu langsung masuk ke dalam installer dulu. Langsung proses instalasinya dimulai tahap awalnya gitu. Jadi tapi kalau misalnya CD-nya kosong, dia langsung baca ke hard drive. Sebenarnya kalau biasanya sih orang langsung taruh hard drive ini paling atas. Nah, tapi ketika dia mau install mungkin hard drive-nya diturunin, jadi diganti mungkin ke pakai flash disk kah atau CD kah, nanti diganti ke yang paling atas yang mau dipakai gitu. Sip, nextnya sudah habis, cuman itu aja. Jadi kita exit saja.
Nah, cara exitnya bisa di situ, di paling atas adalah save changes and exit gitu kan. Langsung di enter saja atau langsung tekan F10. Di oke kan. Tadi sudah kita ubah virtualization teknologinya. Oke, gitu aja. Kira-kira ini udah langsung booting ke Windows 10. Itu aja tutorial kali ini di kelas online sistem operasi tentang BIOS. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.